Kesuksesan bukanlah akhir, kegagalan bukanlah hal yang fatal. Keberanian untuk melanjutkan adalah hal yang paling penting. Kutipan dari Winston Churchill ini menggambarkan bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Namun, yang menjadi penentu apakah seseorang akan bangkit atau tetap terpuruk, justru terletak pada mindset-nya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat orang-orang yang tampaknya memiliki segalanya untuk sukses, bakat, kesempatan, bahkan dukungan, namun tetap saja gagal. Mengapa bisa begitu? Jawabannya bisa jadi bukan pada kemampuan, melainkan pada pola pikir yang mereka miliki. Mindset adalah fondasi dari setiap tindakan kita. Pola pikir yang salah dapat menjerumuskan seseorang ke dalam siklus kegagalan yang terus berulang, bahkan ketika dia sudah mencoba berkali-kali. Banyak orang tidak menyadari bahwa kegagalan yang mereka alami bukan karena kurang pintar atau kurang beruntung, tetapi karena mereka belum membentuk cara berpikir yang tepat. Dalam dunia yang serba kompetitif ini, memiliki mindset yang sehat dan positif adalah modal utama untuk bertahan dan berkembang. Tanpa itu, seberapa besar pun usaha yang dikeluarkan bisa terasa sia-sia. Banyak orang yang menyerah terlalu cepat karena tidak tahan dengan tekanan atau tantangan. Saat mengalami kegagalan sekali saja, mereka langsung menarik kesimpulan bahwa mereka tidak cocok, tidak mampu, atau bahwa dunia ini tidak adil. Padahal, mereka hanya perlu melihat kembali cara mereka memandang kegagalan. Mindset orang gagal biasanya didominasi oleh rasa takut, malas berjuang, dan mudah menyalahkan keadaan. Mereka tidak sadar bahwa setiap kegagalan bisa jadi adalah pelajaran yang sangat berharga, jika saja mereka mau belajar darinya. Lebih jauh lagi, mindset orang gagal seringkali membatasi diri sendiri. Mereka meyakini bahwa kesuksesan hanya untuk orang-orang tertentu, yang lahir dari keluarga kaya, yang punya koneksi luas, atau yang sangat cerdas secara akademis. Ini membuat mereka berhenti berusaha, padahal kenyataannya, sejarah penuh dengan kisah orang-orang biasa yang berhasil, karena pantang menyerah dan terus memperbaiki pola pikir mereka. Ketika seseorang percaya bahwa dirinya tidak bisa berubah atau berkembang, maka ia telah menutup pintu sukses itu sendiri. Tidak hanya itu, mereka juga sering menolak tanggung jawab atas kegagalannya. Daripada mengakui kesalahan dan memperbaiki diri, mereka lebih suka mencari kambing hitam, menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain, atau bahkan menyalahkan waktu dan takdir. Sikap ini hanya akan menjauhkan mereka dari perbaikan dan pertumbuhan. Dalam dunia yang terus berubah cepat, kemampuan untuk introspeksi dan memperbaiki diri adalah hal yang sangat vital. Tanpa itu, kita akan terjebak dalam kegagalan yang sama berulang kali. Dalam video ini, kita akan membahas lebih dalam tentang 6 mindset utama yang sering dimiliki oleh orang gagal. Harapannya, dengan memahami pola pikir yang keliru ini, kita bisa lebih waspada terhadapnya dan mulai mengubah cara kita berpikir. Karena perubahan besar dalam hidup seringkali dimulai dari perubahan kecil dalam pola pikir. Jika kita ingin hidup yang lebih baik, maka langkah pertama adalah memperbaiki cara kita memandang kegagalan, tantangan, dan potensi diri kita sendiri. Banyak orang gagal karena mereka terlalu cepat menyerah ketika menghadapi tantangan. Saat rencana tidak berjalan sesuai harapan, mereka langsung menarik kesimpulan bahwa jalan tersebut bukan untuk mereka. Padahal, dalam kenyataannya, setiap keberhasilan besar pasti pernah melalui berbagai kegagalan dan hambatan. Namun, mereka yang memiliki mindset gagal tidak melihat kegagalan sebagai proses, melainkan sebagai akhir dari segalanya. Akibatnya, mereka kehilangan motivasi, semangat, dan keyakinan untuk mencoba lagi dengan pendekatan yang lebih baik. Orang yang mudah menyerah, cenderung tidak memberikan waktu yang cukup untuk sebuah proses berkembang. Mereka menginginkan hasil yang cepat dan instan, dan ketika hasil itu tidak muncul sesuai ekspektasi, mereka langsung mundur. Padahal, kesuksesan sejati memerlukan waktu, ketekunan, dan kesabaran. Ketika seseorang membiasakan diri untuk berhenti di tengah jalan, maka hal itu akan membentuk pola negatif dalam pikirannya bahwa usaha keras itu tidak ada gunanya. Lambat laun, ini menjadi keyakinan yang melekat dan sulit diubah. Yang lebih berbahaya lagi, orang yang terbiasa putus asa akan kehilangan rasa percaya diri. Setiap kegagalan kecil akan mereka anggap sebagai bukti bahwa mereka tidak mampu. Padahal, yang dibutuhkan bukanlah menghindari kegagalan,
tetapi membangun ketangguhan mental untuk bangkit dan mencoba lagi. Sikap pantang menyerah bukan berarti keras kepala, tetapi menunjukkan bahwa kita cukup menghargai diri sendiri untuk tidak membiarkan kegagalan menentukan masa depan kita. Mereka yang gagal bukan karena kalah, tapi karena berhenti terlalu cepat. Salah satu kesalahan besar yang sering dilakukan oleh orang-orang yang gagal adalah tidak memiliki tujuan hidup yang jelas. Mereka menjalani hari demi hari hanya dengan mengikuti arus, tanpa arah dan tanpa visi. Akibatnya, segala usaha yang dilakukan terasa sia-sia karena tidak ada titik akhir yang dituju. Tanpa tujuan yang konkret, seseorang akan mudah teralihkan oleh hal-hal yang tidak penting dan kehilangan fokus. Ini membuat mereka rentan terhadap kebosanan, kehilangan semangat, dan akhirnya memilih berhenti. Tujuan adalah kompas yang menuntun seseorang dalam perjalanan hidupnya. Ketika seseorang tidak tahu apa yang ingin dicapai, maka setiap tantangan terasa membingungkan dan menakutkan. Berbeda dengan orang yang memiliki tujuan yang jelas, mereka bisa melihat setiap rintangan sebagai bagian dari perjalanan menuju sesuatu yang lebih besar. Tanpa adanya gambaran masa depan yang ingin dicapai, seseorang akan mudah merasa bahwa hidupnya tidak berarti. Ini yang membuat mereka sulit bangkit ketika terjatuh karena mereka sendiri tidak tahu kemana harus melangkah. Orang-orang dengan mindset gagal seringkali menghindari perencanaan karena merasa tidak percaya diri atau takut gagal. Mereka merasa lebih nyaman hidup tanpa tekanan target, namun tanpa disadari, hal itu membuat mereka terjebak dalam siklus stagnasi. Hidup tanpa tujuan bagaikan mendayung di lautan luas tanpa peta. Pada akhirnya hanya akan berputar-putar di tempat yang sama. Memiliki tujuan bukan hanya soal ambisi, tapi juga tentang memberikan makna pada hidup kita. Tanpa itu, sulit bagi siapapun untuk bertumbuh dan mencapai versi terbaik dari dirinya. Mindset orang gagal sangat identik dengan kebiasaan menyalahkan. Setiap kali mengalami kegagalan, mereka tidak mau bercermin dan bertanya pada diri sendiri apa yang bisa diperbaiki. Sebaliknya, mereka lebih suka mencari alasan di luar diri, seperti menyalahkan orang lain, lingkungan, bahkan keadaan. Sikap ini sangat berbahaya karena membuat seseorang kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Jika semua hal dianggap sebagai kesalahan luar, maka tidak ada dorongan untuk berubah dari dalam. Padahal, perubahan hanya bisa terjadi jika seseorang mulai mengakui bahwa dirinya punya andil dalam setiap hasil yang terjadi. Menolak tanggung jawab juga mencerminkan ketidakdewasaan dalam berpikir dan bertindak. Orang yang gagal dalam menerima tanggung jawab cenderung menghindari evaluasi diri karena takut melihat kekurangan mereka sendiri. Mereka memilih bersembunyi di balik alasan demi alasan, sehingga kesempatan untuk belajar dan tumbuh menjadi hilang begitu saja. Sebaliknya, orang yang berhasil justru terbiasa mengevaluasi kesalahan dengan jujur, lalu mencari solusi untuk memperbaikinya. Dalam dunia yang kompetitif, kemampuan untuk bertanggung jawab adalah nilai penting yang membedakan antara mereka yang terus maju dan mereka yang terus diam di tempat. Seseorang yang tidak mau menerima tanggung jawab juga biasanya akan mengalami kesulitan dalam membangun hubungan profesional maupun pribadi. Orang-orang di sekitarnya bisa kehilangan kepercayaan, karena mereka dianggap tidak bisa diandalkan. Dalam jangka panjang, pola pikir ini akan menciptakan isolasi sosial dan membuat seseorang semakin jauh dari kesempatan baik. Menyalahkan terus-menerus tidak akan mengubah keadaan, justru memperburuknya. Sebaliknya, ketika seseorang berani berkata, "Ini salah saya, dan saya akan memperbaikinya," saat itulah titik balik menuju kemajuan bisa dimulai. Ketakutan terhadap perubahan adalah ciri khas lain dari mindset orang gagal. Mereka merasa lebih aman berada dalam situasi yang sudah familiar, meskipun situasi tersebut tidak membawa kemajuan. Perubahan dianggap sebagai ancaman, bukan sebagai peluang. Akibatnya, mereka lebih memilih bertahan di zona nyaman yang membuat mereka stagnan. Padahal, dalam dunia yang terus bergerak maju, siapapun yang tidak mau berubah akan tertinggal. Rasa takut ini seringkali berasal dari kekhawatiran akan kegagalan, atau bahkan dari keraguan terhadap kemampuan diri sendiri dalam menghadapi hal-hal baru. Ketika seseorang takut pada perubahan, mereka akan melewatkan banyak kesempatan untuk tumbuh. Mereka mungkin menolak tawaran pekerjaan baru, enggan mempelajari keterampilan baru, atau bahkan takut menjalin hubungan sosial yang lebih luas. Semua keputusan mereka dikendalikan oleh rasa cemas yang berlebihan, yang akhirnya membuat hidup mereka terbatas.
Dalam jangka panjang, ketakutan ini menciptakan rasa tidak puas terhadap hidup, karena mereka sadar bahwa ada banyak hal yang mereka abaikan demi kenyamanan sesaat. Ini adalah jebakan besar yang hanya bisa dihindari dengan keberanian mengambil langkah pertama untuk keluar dari kebiasaan lama. Orang-orang sukses bukanlah mereka yang tidak takut pada perubahan, tapi mereka yang tahu bagaimana menghadapi ketakutan itu dan tetap bergerak maju. Mereka memahami bahwa perubahan membawa ketidakpastian, tapi juga membawa kemungkinan yang belum pernah ada sebelumnya. Sementara itu, orang dengan mindset gagal terus bersembunyi dari ketidakpastian tersebut, dan akibatnya kehilangan potensi besar yang mungkin bisa mereka capai. Menghindari perubahan bukanlah jalan aman, melainkan jalan lambat menuju penyesalan. Jika kita ingin hidup yang lebih baik, maka kita harus mulai belajar berdamai dengan perubahan dan menghadapinya dengan kepala tegak. Orang gagal seringkali memiliki semangat yang tinggi di awal, namun tidak mampu mempertahankan komitmennya dalam jangka panjang. Mereka mudah teralihkan oleh hal-hal yang tidak penting dan tidak memiliki disiplin dalam menjalankan rutinitas yang mendukung tujuan mereka. Kegagalan bukan selalu karena kurangnya bakat atau kesempatan, tapi karena tidak adanya konsistensi dalam bertindak. Disiplin adalah kemampuan untuk tetap melakukan hal yang benar, meskipun kita tidak sedang dalam suasana hati yang baik. Tanpa disiplin, semua rencana hanya akan menjadi angan-angan tanpa realisasi. Ketekunan adalah saudara dari disiplin. Ia adalah kekuatan untuk terus berusaha meski hasil belum terlihat. Orang-orang dengan mindset gagal biasanya menginginkan hasil instan dan cepat puas dengan pencapaian kecil. Begitu tantangan muncul atau progres terasa lambat, mereka langsung merasa tidak sanggup dan berhenti. Padahal, kesuksesan yang berkelanjutan selalu dibangun melalui kerja keras yang konsisten dan jangka panjang. Dalam banyak kasus, perbedaan antara orang sukses dan orang gagal bukanlah seberapa hebat mereka di awal, tapi seberapa kuat mereka bertahan di tengah jalan yang penuh ujian. Tanpa disiplin dan ketekunan, seseorang tidak akan bisa membentuk kebiasaan positif yang mendukung pertumbuhan. Mereka akan terus memulai sesuatu, lalu berhenti di tengah jalan, menciptakan siklus kegagalan yang berulang. Ini membuat mereka kehilangan rasa percaya diri karena terbiasa mengecewakan diri sendiri. Ketika seseorang tidak bisa dipercaya oleh dirinya sendiri, maka akan sulit baginya untuk meraih hal-hal besar. Disiplin dan ketekunan mungkin terasa membosankan dan melelahkan, tapi justru disitulah letak kekuatan sejati seseorang diuji dan dibentuk. Orang yang memiliki mindset gagal cenderung menghabiskan terlalu banyak waktu memikirkan kegagalan masa lalu. Alih-alih menjadikannya pelajaran, mereka malah tenggelam dalam penyesalan, menyalahkan diri sendiri, atau merasa diri tidak layak untuk berhasil. Pikiran-pikiran negatif ini terus menghantui dan memperlemah motivasi mereka untuk mencoba lagi. Fokus berlebihan pada kegagalan membuat mereka lupa bahwa masih ada kesempatan di depan yang bisa diraih jika mereka mau bangkit dan melangkah. Sikap ini pada akhirnya menciptakan perasaan tidak berdaya yang semakin menenggelamkan mereka dalam stagnasi. Mereka yang terlalu larut dalam kegagalan juga sering kehilangan kepercayaan diri dan tidak berani mengambil risiko lagi. Setiap kali ada peluang, mereka akan ragu-ragu karena bayangan kegagalan lama terus menghantui. Ini menciptakan lingkaran setan di mana mereka tidak pernah benar-benar bisa maju. Padahal, setiap orang yang sukses pasti pernah gagal. Dan kunci utama mereka adalah kemampuan untuk melepaskan masa lalu dan fokus pada langkah selanjutnya. Tanpa keberanian untuk melihat ke depan, hidup seseorang akan terus berada di bawah bayang-bayang kesalahan yang tidak lagi bisa diubah. Terlalu fokus pada kegagalan juga membuat seseorang sulit menghargai kemajuan kecil yang sebenarnya sudah dicapai. Mereka selalu merasa tidak cukup baik, tidak cukup cepat, atau tidak cukup berhasil, meski sebenarnya mereka sedang bergerak ke arah yang benar. Jika hal ini dibiarkan, maka akan menumbuhkan rasa frustasi yang berkepanjangan dan membunuh semangat untuk berkembang. Perubahan besar dalam hidup tidak selalu datang dalam satu langkah besar. Seringkali ia datang dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Untuk itu, penting bagi kita untuk mulai mengalihkan fokus dari kegagalan ke kemungkinan, dari masa lalu ke masa depan. Mindset yang dimiliki seseorang memiliki peran besar dalam menentukan arah hidupnya. Seperti yang telah dibahas, 6 pola pikir negatif yang umum pada orang gagal, mulai dari mudah menyerah, tidak memiliki tujuan, hingga terlalu fokus pada kegagalan, bukanlah kondisi tetap yang tidak bisa diubah. Pola pikir tersebut terbentuk dari kebiasaan,
lingkungan, dan pengalaman masa lalu. Namun, dengan kesadaran dan keinginan untuk berubah, siapapun bisa mulai memperbaiki cara berpikir dan membuka peluang baru dalam hidupnya. Salah satu langkah pertama untuk keluar dari pola pikir gagal adalah dengan mengenali bahwa kegagalan bukanlah musuh, melainkan guru yang mengajarkan banyak hal. Ketika kita mulai melihat kegagalan sebagai bagian dari proses pembelajaran, maka kita akan lebih tangguh menghadapi tantangan. Disiplin, ketekunan, dan kemampuan untuk menerima tanggung jawab bukanlah kualitas bawaan, tetapi sikap yang bisa dibangun perlahan seiring waktu. Kuncinya adalah konsistensi dan kemauan untuk bertumbuh, meskipun langkah awal terasa sulit. Selain itu, penting bagi kita untuk belajar mengelola rasa takut terhadap perubahan. Dunia akan terus bergerak dan berkembang, dan hanya mereka yang siap beradaptasi yang akan mampu bertahan. Dengan membuka diri terhadap pengalaman baru dan berani melangkah keluar dari zona nyaman, kita akan menemukan banyak peluang yang sebelumnya tidak pernah terlihat. Hidup yang stagnan seringkali bukan karena kurangnya kesempatan, tetapi karena kita sendiri yang menolak untuk bergerak. Kita juga harus belajar menetapkan tujuan yang jelas dan bermakna. Tanpa arah yang pasti, kita akan mudah kehilangan motivasi dan merasa tersesat. Tujuan yang kuat akan menjadi bahan bakar dalam menghadapi masa-masa sulit dan memberi makna pada setiap langkah yang kita ambil. Dengan memiliki visi, kita akan lebih mudah memetakan langkah-langkah kecil menuju perubahan yang besar. Dan dari situlah kepercayaan diri mulai tumbuh, karena setiap kemajuan, sekecil apapun, adalah bukti bahwa kita mampu. Pada akhirnya, kesuksesan bukan hanya tentang seberapa tinggi pencapaian seseorang, tetapi tentang seberapa kuat ia mengatasi kegagalan dan mengubah pola pikirnya. Semua orang punya potensi untuk berhasil, selama mereka mau belajar, memperbaiki diri, dan tidak terjebak dalam mindset yang melemahkan. Maka dari itu, mari kita gunakan 6 poin tadi sebagai cermin untuk mengenali kelemahan kita, sekaligus sebagai pendorong untuk membentuk cara berpikir yang lebih positif, produktif, dan penuh harapan. Perubahan itu mungkin tidak terjadi dalam semalam, tapi ia pasti dimulai dari sebuah kesadaran hari ini.